Kami memberi sambutan untuk acara Sekolah Pasar Modal kepada teman-teman dan mahasiswa APP Politeknik khususnya. Kami bertujuan untuk memberikan wawasan dan literasi dan inklusi yang lebih menyeluruh kepada teman-teman supaya bisa belajar berinvestasi dari kami. Sebelumnya boleh dari pihak APP Politeknik dengan Ibu Teresia mungkin dapat memberikan sepatah kata. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya mewakili dari Politeknik APP Jakarta. Terima kasih Pak Yusuf sudah diterima ke IDX. Terima kasih juga bagi rekan-rekan dari Iwanta Sekuritas sudah membantu memfasilitasi dari beberapa hari terakhir ini ya, karena ada proses yang panjang dari daftarnya dan yang lain-lain. Terima kasih sudah mensupport. Kebetulan sebenarnya juga ada Kaprodi Piwar, Pak Bayu, tapi saya mewakili saja untuk memberikan sambutan selaku dosen pengaku untuk mata kuliah keuangan internasional. Ada juga dosen-dosen dari perdagangan internasional. Terima kasih Pak Disma, Pak Dani sudah ikut mendampingi teman-teman di sini. Baik, teman-teman, kita sekarang ada di IDX atau di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti kita punya waktu hingga nanti sore ya, mohon dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini adalah bagian dari perkuliahan kita keuangan internasional. Sebenarnya hanya sebagian dari apa yang kita pelajari di keuangan internasional, tapi karena kita punya kesempatan yang sangat baik ini, nanti bisa dicoba untuk investasi sendiri begitu ya, karena nanti ada akan punya akunnya dan juga bahkan diberikan fasilitas untuk nyobain 100.000 tuh bisa transaksi kan Pak ya? Ya. Jadi pasti akan bisa, tinggal dipilih saja mana apakah akan digunakan untuk transaksi, mau beli apa. Nah itu nanti insight yang diberikan dari rekan-rekan sekuritas mungkin bisa jadi bahan awal pemikirannya. Setelah itu apakah nanti akan tertarik untuk lebih dalam lagi mempelajari, itu silahkan nanti teman-teman yang akan memutuskannya cocoknya gimana. Mungkin sekarang belum kepikiran karena masih mahasiswa, bentar lagi masih harus nyari magang dan nyari kerjaan, tapi mungkin tahun depan sudah beda lagi. Mungkin tahun depan baru kepikiran, oh iya betul juga ya, ilmu yang dipelajari saat ini, hari ini ternyata bermanfaat. Jadi tidak ada yang rugi sama sekali, pasti nantinya akan menjadi ilmu yang akan bermanfaat bagi teman-teman. Nanti minggu depan kembali ke kampus, kita bisa bahas lagi apa yang sudah kita pelajari dan kira-kira penerapannya akan seperti apa. Jadi diserap dulu saja informasi yang kita dapat hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan yang terkait dengan teori dan kuliah keuangan internasionalnya, nanti kita bereskan di kampus, jadi bisa dibahas lagi di kelas minggu depan saat kita ketemu di praktikum atau di teorinya. Kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi, silakan Pak. Terima kasih Bu Teresia. Oh ya, sebelum kita mulai, secara simbolik kami mau menyerahkan plakat penghargaan untuk Ibu Teresia. Sebelum dimulai saya belum sempat menyampaikan bahwa kan tadi sudah ada aplikasi yang sudah kita mulai trading nanti ya, semoga bisa bermanfaat, nanti bisa langsung coba praktik investasi seperti apa, trading saham seperti apa. Jangan khawatir, kita juga kasih stimulus lagi nanti di akhir acara. Kita sampaikan ada kompetisi trading untuk peserta SPM pada hari ini dan esok hari ini. Untuk tanpa berlama-lama, kita mulai penjelasan dari Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosan saya mengucapkan selamat datang di Bursa Efek Indonesia. Tepuk tangan dong. Sekali lagi ya, sebuah privilege buat teman-teman semua karena area Bursa Efek Indonesia ini nggak terbuka untuk umum ya, jadi restricted masih ya. Entah mungkin someday nanti akan terbuka untuk umum, kita tunggu saja gitu. Tapi sampai saat ini masih restricted dan
teman-teman beruntung, Bapak Ibu sekalian beruntung karena dengan mengikuti kegiatan edukasi di edukasi pasar modal di Bursa Efek Indonesia bersama teman-teman sekuritas yang hari ini bersama Yuanta Sekuritas, teman-teman juga mendapatkan privilege untuk masuk ke area Bursa Efek Indonesia gitu ya. Tadi mungkin buat teman-teman Poltek KPP sudah kami coba untuk ajak mini tour ya sedikit ya di galeri Bursa Efek Indonesia, di museum kami. Teman-teman bisa mengakses gamifikasi dari materi yang kita sampaikan hari ini ya, mulai dari mengelola keuangan, mencegah investasi bodong sampai ke bagaimana berinvestasi ya, khususnya untuk para pemula di sini ya. Yang merasa expert ya boleh disimak dan siapa tahu nanti bisa ngebantu teman-temannya untuk belajar gitu ya. Kita sama-sama belajar di sini, nggak ada yang lebih ahli kalau ngomongin soal keuangan dan investasi ya. Semua bisa berkembang, apalagi dari zaman dulu sampai sekarang pasti semua beda gitu ya. Cara pandang kita beda, cara kita berinvestasi juga beda. Mungkin bapak kita yang kita zaman dulu nyuruh investasi di mana? Tanah dan emas kan ya? Ya udah itu aja produk zaman dulu ya. Mentok kalau ada generasi X ya deposito gitu kan. Tapi kalau sekarang Gen Z, Millennials, Gen Y kayaknya sudah obsolete ya, udah so yesterday banget kalau saya boleh bilang ya. Jadi sekarang ya investasi sekarang ya pasar modal, apalagi kripto. Ya, asal jangan Zeus ya. Dan hari ini mungkin kurang lebih ada 3 sesi teman-teman ya. Mungkin dari kami diwakili oleh saya Yusuf Adi Pradana, panggilnya Yusuf boleh, Ucup lebih akrab gitu ya. Dari Bursa Efek Indonesia, mungkin materi pertama terkait kelola duit dulu ya teman-teman. Karena kita ngomongin saham percuma sih kalau nggak ada duitnya ya nggak sih? Gitu ya. Jadi ngomongin duitnya dulu kita gitu kan. Baru nanti spesifik investasi saham ada ahlinya nih Pak Yasin dan teman-teman nih, trader-trader atau analis-analis kawakan dari Yuanta Sekuritas. Teman-teman gali ilmu sebanyak-banyaknya ya dari teman-teman Yuanta Sekuritas, mulai dari cara berinvestasi baik sebagai pemula, investasi jangka panjang, sampai mungkin nanti berminat buat trading ya. Saya sampaikan kalau berminat ya. Oke, langsung kita mulai aja. Masa depan menanti, mari berinvestasi. Sebenarnya kurang agak sedikit ke sana untuk para Gen Z. Ya, tapi saya lihat di sini kok dari kolonial sampai milenial ada gitu ya. Jadi ya, saya hapus ya. Yuk kita capai masa depan bersama-sama, nggak cuma Gen Z gitu kan. Saya pun kolonial kok, tenang aja. Kita senasib ya. Cerita yang utama dulu ya. Percuma ngomongin saham gak ada uangnya kan. Uangnya dulu yang kita bahas ya. Dan ini paling penting, 80% materi saya tentang uang teman-teman. Ya, data yang umum ada ya di Indonesia, ini data Bank Indonesia ya. 15 tahun terakhir, ya begini-begini aja ya pengeluaran orang Indonesia ya. Mayoritas adalah buat tiket KRL, LRT, bensin, ya. Ada yang naik helikopter di sini. Ya itu aftur. Ya kalau yang ada yang naik helikopter ya pakai aftur gitu. Biaya transportasi, makan, sandang pangan papan ya, itu dominasi yang memakan banyak uang kita, khususnya sudah rumah tangga gitu ya. Terus ya semoga ini nggak banyak ya, ada porsi untuk bayar utang ya teman-teman. Semoga kita terminimalisir dari hal ini teman-teman, amin gitu ya. Tapi kalaupun misalnya kita butuh ya nggak apa-apa, berutang bukan sebuah hal yang dosa, asal terukur gitu ya. Teman-teman tahu utangnya buat apa dan sebisa mungkin produktif ya, nggak konsumtif. Jadi beli iPhone 17 nanti jangan pakai kredit ya, pakai pinjol aja sama. Ya, jadi sebisa mungkin cash ya, karena utang ini sifatnya ini beban ya, liabilities ya. Jadi kurang lebih akan memberatkan hidup kita. Tapi nggak apa-apa kalau memang ini butuh gitu ya. Kemudian 1% untuk yang bayar-bayar parkir di Alfamart dan Indomaret ya, dengan bapak-bapak jukir kesayangan kita yang datang tak dijemput pulang diantar dan minta duit gitu ya. 82% teman-teman ya, 1 tambah 6, 7 tambah 14, 82%. Ini adalah aspek kehidupan yang nggak perlu kita perdebatkan di sini ya. Nggak perlu kita perdebatkan, karena apa? Ini sudah jadi kehidupan kita ya, namanya tinggal di Jabodetabek ya, kosnya segitu buat berangkat gitu kan. Kalau teman-teman kerja di daerah Sudirman, nggak mau ribet-ribet berangkat, ya bukalah apartemen di Shangri-La ya nggak? Oh iya kan? Iya kan? Supaya nggak ribet perang di Manggarai. Ya. Ada yang perang di Manggarai tiap hari? Saya. Para pejuang transit yang sampai nempel ke KRL, itu saya. Karena saya naiknya dari Pocin, kalau nggak dari ini Lenteng Agung, jadi udah di tengah-tengah kan, pasti begini kan. Kalau saya lagi pakai sunscreen tuh ngecap itu sunscreen. Nah tapi itu hal yang harus saya jalani gitu, memang di Jakarta ya kan harus kayak gitu. Kalau nggak mau saya harus naik motor, aduh
Saya tiap hari minum tol angin, masuk angin terus ya, berangkat pagi pulang malam gitu kan. Itu pilihan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengurangi porsi ini, teman-teman tinggal mengakses sesuatu yang sifatnya lebih murah ya. Beli baju nggak perlu harus bermerek apa, beli di Debenhams itu nggak perlu, mungkin di Tanah Abang kali 1 juga nggak apa-apa, misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian ya itu, instead of kita naik mobil pribadi ya kita naik LRT atau MRT, itu kan pilihan sebenarnya, supaya bisa mengutak-atik itu. Sekali lagi ini nggak perlu diperdebatkan, disadari dan dimaklumi saja gitu ya. Tapi yang perlu kita perdebatkan adalah yang nomor 18 ini. Ini uang, mohon banget teman-teman jangan dihabiskan ya, karena ada jatah masa depan di sana. Nah ini yang paling penting ya. Uang kita itu nggak semuanya untuk masa sekarang. Nah ini Gen Z sekarang itu FOMO dan YOLO ya. Fear of missing out ya, takut ketinggalan lagi ada Taylor Swift kesini ya ikut konsernya, Bruno Mars kesini ikut konsernya. Saya nonton di YouTube aja. Ikut-ikutan tren gitu ya. Dan YOLO ya, you only live once ya, mumpung hidup cuma sekali ya kan ya. Minimal sekali-sekali ngerasain diskotiknya Hotman Paris. Itu sekali buka botol itu gaji saya sebulan Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ini hal yang harus kita pikirin banget saat kita mau spending sesuatu ya. Kita harus ngabisin sesuatu. Termasuk lagi beli saham juga ya. Kita jangan sampai apa, berpola hidup konsumtif. Jadi konsumsi boleh, konsumtif jangan, itu pesannya. Kita punya uang, konsumsi boleh. Konsumsi itu adalah nasi padang maksimal 2 piring. Nah itu konsumsi. Karena begitu piring ketiga itu konsumtif. Piring ke 1-2 kan ayam pop sama rendang ya kan. Begitu gulai tunjang sama gulai otak itu sudah konsumtif. Piring 1-2 itu yang lapar perut. Kalau mulai piring ketiga yang lapar adalah mata. Percayalah, kita bukan perut sapi kok. Kalau kita perut sapi 4 bener, kita akan sampai perut kesekian. Tapi ya piring kesekian. Tapi kalau perut kita normal kayaknya 2 udah cukup. 2 piring udah cukup. Jadi pola hidup konsumtif ini musuh pertama. Dan ini akan membuat masa depan kita jadi gak jelas gitu ya, hanya mimpi semata. Tercapai tapi mungkin ketunda. Teman-teman harus sadar nih, kalau pada saat kita mau berinvestasi itu uang kita akan mengalami 4 skenario. Selalu ya, uang kita bisa tetap, syukur-syukur bertambah, ini namanya potensi keuntungan. Tapi uang kita itu juga bisa loh berkurang dan bahkan habis. Itu namanya potensi resiko. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Langsung kita praktekin aja bareng-bareng dengan kita. Kenalkan teman-teman, nama saya Aga. Saya merupakan investment education dari PT Yuanta Sekuritas yang hari ini kebetulan menjadi narasumber untuk memaparkan materi di seminar ini yang berjudul Understanding Capital Markets, Opportunities and Risks. Bahasa Inggris ya, cuman biar keren aja gitu. Kita mulai ya guys. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya, siapa PT Yuanta Sekuritas ini? Dari kemarin diterorin terus sama kakak-kakaknya, suruh kalian selesai buka akun belum? Kita perkenalan sedikit dulu ya teman-teman. Di sini PT Yuanta Sekuritas merupakan anak perusahaan dari Yuanta Financial Holding Co Ltd yang menjadi broker sekuritas dan bank investasi di Indonesia sejak tahun 2015. Jadi kita sudah beroperasional di sini kurang lebih sekitar 9 tahunan. Yuanta Financial Holding Co Ltd sendiri ini merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan terbesar di Taiwan dan di Asia teman-teman. Perusahaan ini juga telah menguasai pasar ekuitas dan pasar berjangka di berbagai negara di Asia, termasuk di Korea, terus juga di Taiwan sebagai headquarternya, di China, Vietnam dan Filipina, dan sudah ada selama lebih dari 55 tahun. Jadi kita sudah cukup terkenal ya sebenarnya di negara-negara Asia lainnya. Nah, ini merupakan kita berada, market kita ada di Korea, China, Taiwan, Thailand, Kamboja dan juga Indonesia. Nah, Yuanta Sekuritas sendiri kita merupakan anggota bursa ya di sini sebagai perusahaan efek. Kita ini yang mewadahi para investor untuk membeli yang namanya pembelian saham. Jadi kalian
para teman-teman di sini kalau misalnya mau membeli saham harus melalui platform kami, yaitu melalui dari platform namanya YS Invest. YS Invest merupakan stock trading mobile base. Berarti adanya di Android ataupun di iPhone kalian. Yang menggunakan yang diciptakan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi kapanpun, dimanapun dengan single logon user ID. Jadi di sini untuk security-nya penggunaan aplikasi YS Invest ini sebenarnya sudah sangat baik ya. Nah di sini walaupun kita aplikasinya ada bisa diakses melalui phone, kita juga bisa diakses melalui laptop atau desktop seperti itu dengan nama aplikasi adalah Juwanta Connect seperti itu. Aja teman-teman, materi kali ini sebenarnya udah disikat habis sama Pak Yusuf, jadi saya cuma dapat remah-remahnya aja. Jadi gini teman-teman, tadi Pak Yusuf sudah menceritakan sebenarnya kalian di sini pasti saya asumsi kalian sudah menabung lah ya. Cuman mungkin beberapa dari kalian mungkin masih ragu untuk melakukan investasi. Nah teman-teman pasti menabung, menyisihkan uang pasti memiliki tujuan tertentu. Entah duit yang mau ditabung untuk dibelikan dana disimpan untuk dana pensiun misalnya, atau misalnya sekarang teman-teman masih dalam fase-fase kuliah ya, berarti mungkin habis ini mau memikirkan untuk melanjutkan S2-nya nih. Mungkin saya mau mulai berinvestasi sekarang untuk modalin sendiri nanti S2 saya, jadi nggak minta sama orang tua lagi kayak gitu. Terus ada yang juga misalnya yang teman-teman yang udah pasrah sama kuliahnya sekarang kayak gimana, mau cepet nikah. Tetap teman-teman nikah butuh yang namanya uang. Teman-teman perlu yang namanya berinvestasi juga. Misalnya kamu nikah tapi mau punya anak aja, loh makin ngaco. Tapi sah-sah aja sih buat saya sih nggak ngurusin gituannya. Cuman ya kalau bisa jangan. Nah terus tapi ada teman-teman juga yang mau memiliki penghasilan tambahan, boleh juga. Berarti kalau misalnya penghasilan tambahan, berarti itu masuknya ke investasi jangka pendek. Sedangkan kalau tadi saya sebutkan kayak memikirkan untuk dana pensiun atau memikirkan untuk pendidikan S2 atau dana pernikahan, itu bisa dikategorikan sebagai long term investing. Tapi di sini juga teman-teman ada yang masuk misalnya untuk membeli saham, teman-teman saya cuma mau cari adrenalinnya, maka teman-teman dikategorikan sebagai yang gambling gitu, teman-teman. Seperti itu. Yang tadi main slot, yang Zeus gitu ya, Bet 88 ini ada di setiap masing-masing individu. Tadi sempat disampaikan ada yang konservatif, moderat ataupun agresif. Profil resiko sendiri itu merupakan definisinya evaluasi mengenai kesediaan atau kemampuan seseorang dalam mengambil suatu resiko investasi dalam perencanaan finansial. Tuh. Nah, kalau misalnya tipe-tipe individu yang memiliki profil resiko konservatif, mereka itu biasanya lebih mementingkan safety, lebih mementingkan keamanannya. Misalnya saya mau berinvestasi, tapi saya nggak mau kehilangan modal saya. Nah, itu contohnya orang yang konservatif. Saya nggak apa-apa deh, saya dapat returnnya kecil, yang penting duit modal saya yang saya investasikan itu tidak berkurang atau tidak tergerus, gitu. Terus yang kedua, yang levelnya lebih tinggi adalah level profil resiko moderat. Profil resiko moderat ini yang individu yang memiliki tingkat profil resiko yang risk sama dengan reward. Ya udah, kalau misalnya saya bisa untung misalnya saya tanam modal misalnya 10 juta. Terus saya belikan suatu sahamnya contohnya saham ABCD gitu. Saya tahu dia ini saham dibelikan obligasi, moderat dibelikan obligasi. Nah kita tahu misalnya obligasi kan resiko terburuknya dari obligasi adalah kalau misalnya negara gagal bayar kayak gitu. Nah mereka yang di sini orang-orang yang memiliki profil resiko moderat umumnya instrumen investasi yang cocok untuk mereka itu adalah seperti obligasi, reksadana, terus juga kayak saham juga bisa termasuk di sini. Nah, terus yang ketiga
adalah profil resiko agresif, teman-teman. Profil resiko agresif ini adalah yang suka instrumen investasi yang memberikan high risk, high return. Contohnya seperti saham atau kripto, seperti itu. Nah, ini nih biasa ketiga profil resiko ini biasa akan selalu ditanyakan teman-teman ketika kalian misalnya melakukan pembukaan rekening efek. Biasanya akan ditanyakan, kalian ini profil resikonya cenderung yang mana? Konservatifkah, moderatkah, atau agresifkah? Gitu. Dalam pemilihan saham, teman-teman, ada dua pendekatan atau dua analisa yang bisa kalian pergunakan. Ada yang namanya analisa fundamental, tadi juga ada namanya analisa teknikal. Untuk analisa fundamental, teman-teman, analisa fundamental ini untuk memberitahu kita atau memberikan kita informasi mengenai what to buy. Saham apa sih yang harus saya beli? What to buy berarti kualitas. Berarti kita mencari kualitas sahamnya kayak gimana. Berarti dari laporan dari analisa fundamental yang kita lihat adalah dari laporan keuangannya, baik dari laporan laba rugi, laporan ekuitas dan segala macam seperti itu. Nah, dalam analisa fundamental kita bisa menggunakan namanya top down analysis. Nah, top down analysis ini teman-teman, secara singkat ini kita menganalisa dulu teman-teman kejadian makroekonomi yang terjadi, kemudian mengerucut untuk menganalisa sektoralnya teman-teman. Baru semakin mengerucut untuk menganalisa emitennya. Misalnya, pengertiannya ya, kayak analisis makro. Ini untuk mengenali faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. Beberapa faktor makro yang bisa dijadikan indikator oleh para investor maupun para trader, yaitu adalah misalnya PDB, produk domestik bruto, atau tensi geopolitik seperti yang tadi saya contohkan. Terus ada nilai tingkat inflasi, tingkat suku bunga, maupun valuasi aset dari suatu negara. Terus yang kedua itu analisa sektoral. Ini kita akan mendalami sektor yang menjadi tujuan investasi kita berdasarkan cerita atau narasi dari makroekonominya. Nah, misalnya kita mau berinvestasi di perusahaan consumer good, tentu kita harus melakukan analisa terhadap kinerja sektor tersebut secara menyeluruh. Kayak contohnya, misalnya kalian perusahaan consumer good-nya jualan minuman manis, berarti kan otomatis kalian kan harus lihat terhadap pergerakan komoditas harga gula misalnya gitu. Nah, dengan melakukan tahapan ini, kita ini bisa memperoleh informasi terkait proyeksi pertumbuhan saham di sektor tersebut, teman-teman. Yang terakhir adalah analisis emiten. Ini adalah untuk memilih emiten yang paling cocok setelah kita melakukan yang namanya analisa makro dan analisa sektoralnya. Analisis emiten ini mendalam terkait emiten sejalan dengan arah makro dan sektoralnya. Jadi kita melihat laporan keuangan yang kita perbandingkan juga dengan laporan keuangan emiten lain yang sejenis. Nah, baru kita akan memilih perusahaan mana yang memiliki growth atau memiliki laba yang paling bagus kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa valuasi dasar. Yang bisa kita gunakan dalam analisa fundamental. Biasa yang paling umum kita gunakan, kita melihat yang namanya dari PER, price earning ratio, atau dari PBV, price to book value-nya. Ada dari ROE, return on equity, ROA, return on asset, dan juga dia itu untuk melihat debt equity ratio seperti itu. Nah, yang kedua tadi saya sebutkan adalah menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal ini akan memberikan kita sinyal untuk when to buy. Kapan kita harus beli, kapan kita harus jual. Kalau tadi kita mencari
fundamental kita mencari kualitasnya, kualitas sahamnya. Itu yang kedua adalah teknikal, kita cari entry point, kapan buy-nya, dan exit point, kapan jualnya. Nah, kurang lebih analisa teknikal ini mengandalkan yang namanya chart, teman-teman. Analisa teknikal merupakan suatu analisa terhadap pola pergerakan harga saham, dan juga digunakan untuk memprediksi tren atau arah pergerakan saham di kemudian harinya, kayak gitu. Nah, secara singkat ya, dalam kita mempelajari analisa teknikal, pasti kita akan sering kali mendengar istilah support sama resisten, teman-teman. Nah, support sama resisten itu merupakan support itu merupakan harga demand, misalnya area demand misalnya. Di situ merupakan penjelasan singkatnya merupakan pergerakan harga yang diproyeksi akan kembali mantul ke atas, kayak gitu. Sedangkan untuk resisten adalah pergerakan harga yang diproyeksi akan melemah setelah menyentuh level tersebut, kayak gitu. Ini adalah sedikit kurang lebih dari analisa teknikal. Kita akan mempelajari namanya tren. Trennya uptrend, tentu kita pasti mau berinvestasi di saham yang sedang dalam kondisinya uptrend. Karena kan sudah pasti nilai sahamnya, kita mau nilai sahamnya terus naik. Dan kita juga kita akan menghindari saham yang bergeraknya downtrend, yang sahamnya lagi turun, yang turunnya secara tren lagi turunnya panjang, lagi turunnya dalam, kita akan hindari dulu. Terus ada satu lagi yang namanya trend sideways, atau pergerakan harganya gitu-gitu aja, nggak kemana-mana. Dalam analisa teknikal juga kita akan mempelajari yang namanya volume. Tadi kita pelajari price, kita sekarang kedua mempelajari volume. Volume ini merupakan istilahnya ya, kayak bahan bakar dari pergerakan pasar. Semakin banyak saham yang berpindah tangan, semakin besar komitmen pembeli dan menjual, maka semakin penting periode tersebut bagi pergerakan saham secara keseluruhan. Terus ada istilah juga akumulasi dan juga distribusi. Akumulasi merupakan penguatan harga disertai dengan kenaikan volume, sedangkan kalau distribusi ini merupakan pelemahan harga yang disertai dengan volume yang lebih tinggi, kayak gitu. Itu merupakan suatu indikasi bahwa kalau akumulasi harga sahamnya akan cenderung naik, sedangkan kalau distribusi harga sahamnya akan cenderung turun. Lalu dalam analisa teknikal juga kalian akan mempelajari yang namanya mengenal ya namanya indikator juga, seperti namanya indikator moving average atau RSI. Kayak moving average itu menghitung harga rata-rata saham dalam jangka waktu tertentu. Kalau RSI misalnya untuk memberitahu kita sinyal apakah saham itu sedang jenuh beli atau jenuh jual, kayak gitu. Nah, secara keseluruhan, kalau kita mengkombinasikan tadi price, volume, dan juga indikator, kalian akan mendapatkan kayak gini, teman-teman. Kalian bisa menganalisa trennya kayak gini. Jadi ini menggabungkan antara volume, price, dan indikatornya juga, kayak gitu. Di aplikasi kami ini sebenarnya sudah cukup lengkap ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat yang lebih suka teknikal, mau melihat chart atau pergerakan harganya kayak gimana, di sini sudah disediakan K-chart screener. Teman-teman masih belum ngerti nih untuk fundamentalnya kayak gimana yang baik, teknikalnya yang baik kayak gimana. Di sini udah ada screener ya, teman-teman. Di Yuanta Sekuritas ini ada fundamental screener, technical screener, price action, suggestion, saham-saham suggestion untuk bull and bear. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir sebenarnya, teman-teman, untuk ada ide apa ya untuk beli saham apa ya hari ini ya, nah, kayak gitu. Jadi di sini teman-teman akan bisa cek rekomendasi harganya juga, kayak gitu. Nah, ini merupakan ya sedikit banyak lah ya screenshot dari tampilan screener. Di sini saya jelasin dikit. Di sini ada fitur home-nya kayak gini ya, teman-teman login pasti kayak gini lah tahu. Terus ada fitur bull and bear, banteng sama beruang, itu yang mengindikasikan saham-saham yang naik apa aja dalam short, mid term ataupun long term. Terus juga ada screener dari indikator kayak gitu. Terus juga teman-teman nggak perlu khawatir kalau cara beli, cara jualnya
sebenarnya kalian juga bisa melihat di YouTube kita ya, di Yuanta Sekuritas Indonesia. Di situ juga ada tutorial cara-cara untuk misalnya melakukan penjualan, melakukan pembelian, dan juga fitur-fitur lainnya sudah dijelaskan secara lengkap di situ. Jadi kalian bisa mampir aja ke YouTube kita ya, Yuanta Sekuritas Indonesia. Ini juga saya mau mengejar waktu juga sih sebenarnya. Ini saya persingkat ya. Teman-teman, boleh dong tolong scan dulu barcode di depan teman-teman. Follow IG Yuanta Sekuritas Indonesia dulu. Follow. Untuk dapat hadiah menariknya teman-teman. Dapat labu. Yuk follow dulu ya teman-teman, scan dulu barcode-nya. Habis itu baru kita masuk ke penjelasan untuk cara mendapatkan labu ini. Kita bisa ikut yang namanya Reels Competition teman-teman. Nah, Reels Competition ini teman-teman tugasnya satu, yaitu untuk membuat video Reels seputar investasi dan tentunya mempromosikan PT Yuanta Sekuritas Indonesia atau mempromosikan apps dari kami, YS Invest, seperti itu teman-teman. Semenarik mungkin, sekreatif mungkin, serah kalian mau joget-joget nggak masalah, kalian mau bikin video storytelling nggak masalah. Yang penting reelsnya tersebut seputar tentang investasi dan mempromosikan aplikasi kami atau Yuanta Sekuritas. Terus di Instagram kalian post di reels, jangan lupa untuk nge-tag @Yuanta Sekuritas Indonesia, terus juga tag 3 teman kamu, dan juga kasih hashtag Yuanta Labubu, hashtag Yuanta Labubu, hashtag Labubu gratis, hashtag Yuanta Labubu series, begitu. Untuk pemenangnya akan diumumkan sama seperti yang trading competition, pemenang akan diberitakan lewat media sosial dan akan diinfokan juga melalui email terdaftar kalian. Dan selamat-selamatnya 5 hari kerja setelah program berakhir, dan juga hadiah akan diberikan setelah selamat-selamatnya 4 hari kerja setelah program berakhir, gitu. Nah, teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang sudah expert dalam trading, mungkin ada yang baru newbie, mungkin ada yang newbie tapi pengen jadi expert. Itu dipersilakan teman-teman untuk join yang namanya Yuanta Premium teman-teman. Nah, di Yuanta Premium sini kita secara aktif akan memberikan insight mengenai market, mengenai rekomendasi saham setiap hari kepada nasabah, dari jam market buka sampai jam market tutup. Kadang sampai malam-malam suka saya kasih juga insight-insight tertentu. Nah, di sini merupakan insight-insight kami yang kami berikan ke nasabah-nasabah premium kami, kayak gitu. Sini kalian bisa lihat dengan misalnya kita rekomendasikan saham ACS, saham BNI. Kita lihat selama 1 minggu aja bisa mendapatkan profit kayak gini. Tenang ya teman-teman, ini bukan investasi bodong, karena di sini disertified oleh analis, karena rekomendasi dari analis yang sudah memiliki license semua, seperti itu. Jadi kurang lebih inilah kinerja portofolio dari nasabah-nasabah di Yuanta Premium, gitu. Tuh, bisa kurang lebih bisa mendapat 4%, 5% dalam 1 minggu, gitu. Caranya untuk join Yuanta Premium, teman-teman, yaitu mungkin agak berbeda sedikit ya. Karena ini sifatnya premium, jadi nasabah membuka account dengan minimal deposit 10 juta, seperti itu teman-teman. Lalu bisa nanti infokan ke marketing kami, terus nanti akan di-invite ke grup nasabah premium dengan syarat selain deposit 10 juta, teman-teman juga di situ diminta untuk aktif trading juga, seperti itu sih teman-teman, kurang lebih. Nah, itu sekian presentasi dari saya hari ini dan juga promosi dari PT Yuanta Sekuritas. Media sosial kami di Instagram semua di @Yuanta Sekuritas Indonesia, YouTube juga sama, Facebook dan juga TikTok kami. Terima kasih teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Surprise dari Yuanta Sekuritas. Video sudah dimulai teman-teman. Bergerak agak mulai sedikit. Katanya nggak daftar. Enggak, mau saya pertanyaan dulu.
Tante Mary. Terima kasih. Arya. Ini katanya ada penjudi ya. Kak. Oke. Kalau boleh tahu namanya siapa? Dari mana? Safira dari di kampus APP. Nah, sebelumnya kakak udah pernah investasi belum sih? Sebenarnya udah pernah di beberapa. Oh, sudah pernah beberapa. Berarti tambah wawasan berarti di acara Iya ini. betul, Ya? betul. Nah, kesan pesan kakak nih dalam acara SPM dari Yuanta Sekuritas dan IDX ini gimana? So far sejauh ini bagus banget ya, nambah knowledge juga. Pokoknya terus materinya juga bagus banget. Jadi kayak nambah wawasan Oh, pastinya. gitu ya. Oh. Jadi wawasannya makin tambah ya, Iya Kak ya. betul. Oh, makasih ya, Kak. Iya, pokoknya the best deh. The best. Halo. Halo. Namanya siapa aja nih? Perkenalan, nama saya Faris Abiu. Kalau aku Hani, aku Rahmi. Sebelumnya kalian udah pernah investasi di pasar modal? Oh, sebelumnya udah pernah ya? Udah pernah? Iya. Kalau aku sendiri belum sih Belum, Kak. Iya. belum. Oh, berarti yang sudah pernah jadi nambah wawasan buat kalian ya. Iya, betul. Yang belum mungkin bisa jadi tahu lah tentang pasar modal ya. Sebelumnya apa sih kesan-kesan kalian nih terhadap acara ini, SPM ini dari Yuanta dan IDX ini? Untuk pesan-pesan dari saya sendiri, untuk acara kali ini sangat menyenangkan, membuka wawasan bagi pemula-pemula yang ingin menjadi trader, jadi investor, dan mungkin yang sudah pro pun bisa lebih belajar lebih dalam lagi bersama teman-teman yang lain gitu. Karena kita harus mengosongkan gelas ketika ingin belajar. Kalau aku sendiri sih aku sangat senang ya karena bisa ikut di sini kan belum tentu teman-teman aku yang bisa datang lagi ke sini. Jadi aku jadi lebih tahu nih kayak awal mulanya kayak apa, gimana cara-cara bisa untuk invest pemula. Kalau menurut aku ini bagus banget sih Kak, nambah-nambah ilmu sesuai sama jurusan yang kita ambil, perdagangan internasional. Jadi kita bisa ngasah ilmu kita. Berarti top mantap ya. Iya. Makasih semuanya. Halo Kak. Halo. Namanya siapa aja nih? Aku Robi dari Tangerang. Dari Tangerang. Ini kakaknya? Samuel dari Cikarang. Oh, dari Cikarang, pada jauh-jauh ya datang ke sini ya. Ya. Untuk kakaknya nih sebelumnya udah pernah investasi belum? Belum. Belum kakaknya? Belum. Oh, berarti ini mungkin baru awal mula kakak untuk belajar tentang pasar modal ya. Iya, pertama kalinya. Pesan-pesan kakak apa aja nih tentang kegiatan kita hari ini sekolah pasar modal antara Yuanta Sekuritas dan IDX? Justru itu di sini dapat ilmu baru ya, terutama tentang pasar modal karena saya pun bukan background dari pasar modal dan insya Allah nanti kita gabung di sini. Oh, alhamdulillah. Kakaknya? Sangat bagus sih, terutama kan saya yang belum paham tentang investasi bisa jadi tahu sejak tadi dikasih tahu di Yuanta Sekuritas. Jadi semoga ilmu-ilmu yang kita belajar hari ini berguna ya. Ya. Makasih semuanya, makasih Kak.